Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara kali ini di debat tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan debat kali ini. Saya berdiri di sini untuk membantu acara debat pada hari ini. Perkenalkan, saya Nur Detika yang bertugas sebagai moderator dalam debat kali ini. Di dalam debat kali ini terdapat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Oke, sebelum dimulai, peserta dilarang menyerang pribadi lawan dengan debat hanya berfokus pada isi. Dimohon untuk tidak berisik saat acara debat berlangsung. Baik, kita mulai sesi debatnya. Kami persilakan pembicara satu dari tim pro untuk menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada moderator telah memberi kesempatan kepada saya. Pada debat kali ini, tim kami setuju dengan mosi yang ada, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hari ini kami dari tim afirmatif akan membuktikan bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi politik, melainkan sistem filsafat yang utuh karena mencakup 3 dimensi mendasar, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut filsuf Pancasila, Nato Nagoro, tahun 1984, sebuah sistem filsafat harus menjawab 3 pertanyaan besar. Apa yang ada, bagaimana kita mengetahuinya, dan untuk apa kita hidup. Ketiga pertanyaan ini dijawab secara struktur oleh 5 Pancasila. Pertama, ontologi Pancasila, yaitu hakikat realitas dalam Pancasila adalah manusia sebagai makhluk monodualis, individu sekaligus sosial, bertuhan sekaligus bermasyarakat, yaitu terdapat pada sila pertama, menetapkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai realitas transenden. Sila kedua menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang sila ketiga menyaksikan semua dalam persatuan Indonesia. Terbukti pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 di DPU PKI menyatakan Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dan manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Kedua, epistemologi Pancasila. Cara mengetahui kebenaran dalam Pancasila adalah musyawarah untuk mufakat, yaitu pada sila keempat. Ini bukan sorting mayoritas, melainkan sintesis 3 sumber pengetahuan, yaitu rasional lewat diskusi, intuitif religius lewat kehidupan, dan empiris sosial. Pada Profesor Dardi dan Budi Harjo tahun 1990 menegaskan epistemologi Pancasila adalah dialektika musyawarah, identifikasi kolektif, bukan suara terbanyak. Terbukti dalam Piagam Jakarta lahir dari musyawarah DPU PKI, bukan menentukan suara. Lalu yang ketiga ini ada aksiologi Pancasila, yaitu tujuan hidup berbangsa adalah keadilan sosial. Terdapat pada sila kelima. Sila pertama menjadi sumber nilai tertinggi, sila kedua ketiga dan keempat menjadi jalan menuju tujuan. Sila kelima adalah tujuan teleologis negara. Terbukti dalam konstitusional pembukaan UUD 1945, alinea keempat menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, terima kasih kepada pembicara satu dari tim pro. Selanjutnya kita persilakan pembicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, kami dari tim kontra akan menyampaikan pendapat kami. Kami dari tim kontra menyatakan bahwa Pancasila lebih tepat dipahami sebagai ideologi politik dan dasar negara, bukan sebagai sistem filsafat tertentu, karena Pancasila tidak memiliki ciri-ciri sistem filsafat yang memiliki koherensi, konsep,
sikap dan metode penilaian bersistem. Yang pertama terkait ontologi. Tadi tim afirmatif menyebut Pancasila memandang manusia sebagai makhluk modularis. Namun kasus ini baru dirumuskan oleh Notonegoro jauh setelah Pancasila ditetapkan, bukan berasal dari isi asal perumusan Pancasila. Kedua, mengenai epistemologi, dikatakan musyawarah, metode pengetahuan, namun musyawarah adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam politik, bukan metode memperoleh kebenaran yang universal. Yang ketiga, aksiologi Pancasila. Sila kelima disebut tujuan moral dan menguatkan nilai keadilan sosial justru sangat bergantung pada kebijakan politik, bukan aturan normatif yang jelas. Karena itu makna keadilan sosial dapat berubah-ubah sesuai kepentingan penguasa. Ini menunjukkan Pancasila tidak memiliki kekuatan aksiologis yang stabil sebagaimana sistem filsafat etika yang matang. Dengan demikian, Pancasila memang memiliki nilai moral dan budaya, tetapi tidak memiliki struktur argumentatif yang sistematik seperti filsafat. Pancasila lebih tepat disebut sebagai ideologi persatuan bangsa. Selanjutnya, dari pembicara kedua, dari Pro, untuk memberikan tanggapan dan mempertegas argumen dari pembicara satu. Silakan. Terima kasih kepada kelas saya. Di sini saya akan memperdalam bahwa Pancasila benar-benar merupakan sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh. Pertama, dari aspek ontologis, Pancasila berpijak pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua sisi, individu dan sosial. Artinya, Pancasila menolak pandangan ekstrim seperti liberalisme yang menonjolkan individu maupun komunisme yang meniadakan peran pribadi. Menurut Notonegoro, manusia dalam pandangan Pancasila bersifat pluralis, yaitu satu kesatuan yang terdiri atas unsur jasmani, rohani, pribadi sosial, dan individu kolektif. Kedua, dari aspek epistemologis, Pancasila memiliki cara berpikir khas, yaitu musyawarah untuk mufakat. Melalui musyawarah, kebenaran dicapai bukan lewat suara terbanyak, tetapi melalui kebijaksanaan bersama yang melibatkan akal, hati nurani, dan pengalaman sosial. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi Pancasila bersifat rasional, etis, dan sosial sekaligus. Ketiga, dari aspek aksiologis, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral bangsa. Sila-sila Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari, dari pemerintah, hukum, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila bukan hanya ideologi politik, tetapi sistem filsafat bangsa yang menjawab hakikat manusia, cara menilai kebenaran, dan tujuan moral kehidupan bernegara. Baik, terima kasih. Dilanjut pembicara kedua dari Wim Kontra untuk memberikan tanggapan dan mempertegas argumen dari pembicara satu. Silakan. Baik, selamat debat dan audiens yang terhormat. Kami dari tim Kontra terima kasih kepada alternatif Pro atas penjelasan lebih lanjut. Namun kami akan memperdalam bahwa argumen yang dinyatakan Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh masih belum memadai karena tetap bergantung pada interpretasi yang kurang mendalam dan metodologis. Menurut aspek ontologi, hakikat keberadaan dari sudut ontologi, meskipun Pancasila didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua dimensi, individu dan sosial, hal ini tidak cukup untuk menolak pandangan ekstrem seperti liberalisme yang menekankan individu atau komunisme yang mengabaikan peran pribadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Notonegoro, manusia dalam pandangan Pancasila bersifat pluralis, yaitu satu-satu yang terdiri dari unsur jasmani, rohani, pribadi, sosial, dan individu kolektif. Namun konsep ini lebih bersifat normatif daripada analisis filosofis yang mendalam tentang eksistensi manusia. Berbeda dari sistem filsafat seperti eksistensialisme yang mengeksplorasi hakikat keberadaan secara sistematik. Lalu menurut
epistemologis, sumber dan cara memperoleh pengetahuan dari sistem epistemologi, Pancasila memiliki pendekatan berpikir khas melalui musyawarah untuk mencapai yang mufakat. Melalui proses ini, keberadaan dicapai bukan melalui suara mayoritas, melainkan melalui kebijaksanaan bersama yang melibatkan nalar, hati nurani, dan pengalaman sosial. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi Pancasila bersifat rasional, etis, dan sosial sekaligus. Meskipun demikian, metode ini kurang spesifik dan metodologis dibandingkan filsafat ilmiah karena tidak menjelaskan secara sistematis bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apakah melalui logika induktif, pengalaman empiris, atau intuisi, sehingga lebih merupakan praktik sosial daripada kerangka epistemologi ilmiah. Lalu yang ketiga, menurut aspek aksiologi, nilai yang diuji secara aksiologis, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral bangsa. Sila-sila Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga sumber nilai dalam kehidupan sehari-hari dari pemerintah, dari pemerintahan, hukum, dan pendidikan. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun nilai-nilai ini sering kali bersifat umum dan multitafsir sehingga belum efektif dalam membentuk sistem sosial yang konsisten. Masih adanya ketidakadilan dan korupsi menunjukkan bahwa aksiologi Pancasila belum sepenuhnya menjadi sistem nilai yang utuh dan praktis, lagi seperti slogan moral daripada filsafat nilai yang mendalam. Baik, terima kasih untuk pembicara 2 dari Maka. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim Pro untuk memberikan tanggapan dan petugas argumen dari pembicara 2. Silakan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan tim afirmatif. Sebelumnya yang dalam menjelaskan Pancasila dari sisi metodologis, epistemologis dan aksiologis. Saya sebagai pembicara ketiga akan membuat argumen kami sekaligus melengkapi kemudian paham dari tim oposisi. Hari ini sekalian yang terhormat, tim oposisi mungkin terdapat bahwa Pancasila hanyalah ideologi, politik atau pedoman kenegaraan, bukan sistem, sebab Pancasila bukan segala kumpulan nilai politik, melainkan kerangka berpikir dan sistematis, rasional, dan moral. Yang menjawab ketiga persoalan dasar filsafat hakikat manusia, cara memperoleh kebenaran dan tujuan hidup bernegara. Yang pertama, secara ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dimensi ganda, spiritual dan sosial. Ini menjadi dasar bagi kehidupan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Kedua, secara epistemologis, Pancasila mengajarkan cara berpikir dialogis melalui musyawarah. Kebenaran tidak diukur dan kekuasaan atau jumlah suara, melainkan dari kebijaksanaan bersama yang menunjukkan nilai kemanusiaan. Ketiga, secara aksiologis, Pancasila menegaskan tujuan akhir kehidupan berbangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah nilai puncak yang menjadi arah setiap kebijakan dan tindakan bernegara. Oleh karena itu, jelas bahwa Pancasila seluruh unsur sistem filsafat yang utuh khas Indonesia, seperti yang ditegaskan oleh Soekarno. Pancasila adalah filsafat, dasar filsafat yang menggambarkan jiwa bangsa Indonesia. Sebagai penutup, kami tegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi statis, tetapi sistem filsafat hidup bangsa yang dinamis, terbuka, dan relevan sepanjang masa. Ia menjadi panduan berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam mewujudkan masyarakat adil dan beradab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim Pro untuk tim kontra untuk memberikan tanggapan dan penegas argumen dari pembicara kedua. Dipersilakan.
bicara juga dari kontra yang merekonstruksi perdebatan kali ini. Menurut jurnal yang saya ikuti, ontologi adalah ilmu yang memiliki hakikat keberadaan atau eksistensi. Kemudian untuk epistemologi, ilmu yang memiliki asal dan kualitas ilmu itu. Kemudian untuk aksiologi, ilmu yang memiliki nilai-nilai yang ada dalam kehidupan, termasuk pertanyaan apakah nilai-nilai itu benar atau salah. Di sini bisa saya simpulkan kalau misalkan dasar filsafat Pancasila itu pada dasarnya itu manusia. Jadi Pancasila itu ada karena manusia, ilmunya divalidasi oleh manusia, kemudian nilai-nilainya diterapkan juga oleh manusia. Di sini Pancasila tidak relevan dengan filsafat karena nilai-nilainya masih bisa ditafsir oleh masing-masing manusia. Dan jika itu terjadi, tantangan yang akan dihadapi kemungkinannya ada juga, yaitu kapitalisme dan komunisme. Yang pertama, kapitalisme menurut Karl Marx, yaitu eksploitasi kelas buruh, yaitu seorang individu pemilik usaha saat melakukan apa saja demi meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian komunisme menurut Karl Marx juga, yaitu sistem politik ekonomi yang tujuannya menciptakan masyarakat tanpa kelas, artinya semua milik properti jual beli atau produksi itu milik semuanya, tidak memandang kelas gitu. Nah, efeknya apa ya? Efeknya yang saya highlight di sini ada dua. Yang pertama, hak asasi manusia tidak berharga lagi karena banyak masyarakat yang tertindas. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah seenaknya melakukan monopoli ekonomi. Terima kasih. Dari tim kontra, dari para tim juga, apakah ada yang mau mengasih instruksi kepada tim lawan ya? Kalau ada dipersilakan. Baik, teman-teman yang ada di ruangan ini, apakah ada yang ingin bertanya dari debat kali ini? Saya akan memberikan pertanyaan kepada tim kontra. Oke, jadi pandangan kalian bahwa filsafat itu bukan sebagai dasar negara Pancasila. Maksudnya Pancasila adalah dasar filsafat. Apakah kalian emang benar-benar tidak menyetujui sehingga kalian tidak setuju dengan Pancasila adalah dasar filsafat? Apa argumen buat tentang tersebut? Maksudnya, apa tanggapan kalian? Kenapa kalian tidak menyetujui bahwa Pancasila adalah dasar filsafat, sedangkan sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pembukaannya itu menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan sumber dari segala sumber hukum. Oke, mungkin sekian. Baik, menjawab pertanyaan dari audiens, yaitu sifatnya pertanyaannya kenapa kita tidak setuju Pancasila sebagai filsafat, ya kan? Sebenarnya simpel aja sih, karena dari beberapa pertanyaan pengertian epistemologi, terus ontologi sama aksiologi yang saya kutip dari beberapa jurnal tadi, bisa kita simpulkan bahwa Pancasila itu ada, divalidkan dan diterapkan oleh manusia itu sendiri. Artinya jadi nilai-nilai Pancasila itu bukan murni ada dari bangsa Indonesia itu ada, jadi ada karena manusia gitu. Jadi nilai Pancasila itu masih bisa ditafsirkan oleh manusia itu sendiri. Kita bukan lebih setuju Pancasila itu sebagai ideologi negara daripada filsafat negara. Terima yang sudah bertanya. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Apa saja tantangan bagi Pancasila sebagai sistem filsafat yang globalisasi dan bagaimana cara mengatasinya sekarang? Baik, di sini saya akan menjawab dari tim kontra. Tantangan yang kita khawatirkan saat ini di bidang sosial ekonomi. Tantangannya itu ada kapitalisme, eksploitasi kelas buruh. Seorang individu pemilik usaha melakukan apa saja demi mendapat keuntungan yang lebih besar. Efeknya itu kayak mereka yang makmur akan semakin makmur, yang miskin malah semakin miskin. Individualismenya juga semakin tinggi. Contohnya itu kayak pemerintah boleh menjual bensin dan masyarakat hanya
bisa beli di satu tempat saja. Kalau misalnya harga bensinnya itu naik, maka semua orang harus mengikutinya karena di tempat lain itu udah gak ada yang bisa dibeli lagi. Nah terus ada komunisme, sistem politik ekonomi yang kaitannya menciptakan masyarakat tanpa kelas. Artinya sistem sosial ekonomi atas kepemilikan bersama, efeknya itu hak tidak berharga karena banyak masyarakat yang tertindas. Pemerintah bisa seenaknya melakukan monopoli. Cuma itu kayak pemilik perusahaan besar mendapatkan keuntungan miliaran. Tapi pekerja yang kerjanya 8 jam itu hanya mendapatkan gaji tetap, tidak menaikkan gaji. Dari biasanya kayak misalnya pegawai itu biasanya mendapatkan gaji 1.100.000, tapi perusahaan hanya menaikkan gajinya itu 1.100.000, tidak sesuai dengan kerja yang karyawan itu kerjakan. Itu tantangannya. Itu ya tantangannya. Harusnya dia. Kapitalisme. Solusi kapitalisme itu pajak progresif dan UBI, percobaan industri, terapi swasta dan obat-obatan, free speech absolut, algoritma BLG Tech, pasar akan menciptakan lapangan kerja baru, pasar kompleks, dan green investment swasta. Di komunisme itu solusinya kampanye common property dan paksa miliarder sumbang, social credit system dan sensor internet, larang budaya 996 dan paksa kerja BNI plus investasi infrastruktur besar-besaran, kebijakan anak tiga atau terlambat. Terima kasih. Tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kesimpulannya, Pancasila memiliki kandungan nilai filosofi yang kuat dan dapat dipahami sebagai kerangka filsafat bangsa karena mampu memberikan landasan moral, etis dan ideologis bagi Indonesia. Kritik yang muncul umumnya bukan pada nilai Pancasila itu sendiri, tetapi pada implementasi dan penafsiran yang sering tidak konsisten dengan pemahaman yang tepat dan pengamalan yang jujur. Pancasila tetap menjadi filsafat yang kuat dalam membantu masa depan bangsa. Terima kasih kepada kedua tim atas partisipasi serta kepada teman-teman yang sudah menyimak debat hari ini. Dengan demikian, debat tentang Pancasila sebagai filsafat secara resmi